Selamat datang di perkuliahan teori peluang. Nah, ini adalah pertemuan kedua. Jadi, kalau sebelumnya kita sudah mempelajari tentang masalah peluang, masalah probability, tapi baru bagian sample space dan event. Jadi, baru ruang sampel dan kejadian. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait counting sample point. Jadi, kalau kita sudah memahami tentang konsep ruang sampel space atau ruang sampel, maka nanti dalam ruang sampel tersebut elemen-elemennya itu dinamakan dengan sample point. Nah, sekarang kita akan membahas tentang counting sample point ya. Oke, sorry. Nah, dalam materi counting sample point ini nanti kita akan membahas ada beberapa definisi dan teorema dan tentunya banyak contoh-contoh soal yang bisa teman-teman bahas dan dilihat di buku Walpole ya. Kemarin terakhir kita bicara sampai ke diagram Venn. Oke, jadi kita masuk ke counting sample point. Jadi kalau kita bicara ruang sampel itu adalah segala bentuk kemungkinan, semua kemungkinan dalam suatu eksperimen statistik atau kejadian statistik. Nah, untuk mendefinisikan si ruang sampel tadi kita perlu tahu sampel point. Nah, dalam sampel point ini nanti counting sampel point ini nanti ada yang namanya multiplication rule atau ada aturan-aturan tersendiri. Aturan pertama. Jadi aturan pertamanya adalah di sini dikatakan kalau operasinya dapat ditunjukkan dalam N1 cara dan operasi kedua juga dapat ditunjukkan dalam N2 cara, maka kedua operasi tersebut secara bersama-sama dapat ditunjukkan dalam N1 dikali N2 cara. Oke, untuk lebih memahaminya kita lihat contohnya. Contohnya ini berlanjut ya, example 7 karena pertemuan kemarin sudah membahas 1 sampai 6 ya. Jadi example 7-nya how many sample points? Oke, ada berapa banyak sample point dari sebuah ruang sampel ketika sepasang dadu dilemparkan satu kali. Jadi, teman-teman bayangkan punya dua dadu. Jadi, kalau misalnya kita punya ada dua dadu di sini, ya, mata dadunya bebas lah ya, mata dadu berapa. Nah, ada dua dadu di sini. Nah, kalau kita lemparkan satu kali, maka sampel poinnya ada apa aja dan countingnya ada berapa banyak sampel poinnya. Oke, dari dadu pertama kita bisa tahu kalau kemungkinannya yang muncul adalah ada 6 cara ya. Kalau balik ke rule tadi ya, ada N1 ways. Jadi ada 6 cara. Yang pertama apa? Muncul mata dadu 1, yang kedua muncul mata dadu 2, dan seterusnya sampai muncul mata dadu 6. Kalau yang dadu kedua gimana? Dadu kedua juga sama ya, karena dia hal yang sama sebenarnya, tapi ada dua yang berbeda aja. Ada dadu 1, ada dadu 2. Nah, dadu kedua juga punya 6 cara. Nah, maka kalau kedua-duanya bersamaan, maka nanti akan punya N1 dikali N2, artinya 6 dikali 6. Berarti ada 36 possible ways. Jadi ada berapa banyak? Count-nya ada berapa banyak? Ada 36. Gitu ya. Oke. Contoh berikutnya. Ini ke skip ya. Oke, contoh berikutnya. Misalkan jadi ada developer. Jadi kalau di sini dibaca di soalnya menawarkan prospektif ini ya pembeli rumah. Jadi seorang developer menawarkan kepada pembeli rumah itu ada pilihan. Ada pilihan, ada temanya ya. Biasanya kan temanya ada Tudor, rustic, colonial, and traditional exterior. Nah, di styling dari masing-masing tipe rumah tadi, di styling lantainya, di desain lantainya ada yang tipe ranch, ada two story and split level untuk tipe floor plans-nya. Jadi kalau exterior style-nya ini ada
Mungkin kita bedakan warna aja ya. Kalau dari segi exterior style-nya ada tipe Tudor, rustic, colonial, and tradisional. Nah, tapi kalau dari segi floor plans, jadi kalau tipe lantainya itu nanti ada yang range, ada yang two story, and ada split level. Nah, pertanyaannya, how many different ways? Jadi ada berapa banyak cara yang berbeda yang dapat seorang pembeli pesan dari satu tipe rumah, gitu ya. Jadi kalau di sini mirip-mirip tadi, kalau cuma yang berbeda adalah kalau tadi sama-sama dadu, ada dua tapi sama-sama dadu. Kalau ini ada dua hal yang berbeda. Yang pertama apa? Yang pertama adalah exterior style. Yang kedua adalah floor plans tadi ya. Nah, exterior style-nya ada apa aja? Ada 4. Ada 2, 3, 4. Apa aja? Tadi ada namanya Tudor, ada namanya rustic, ada namanya kolonial, dan ada namanya tradisional. Seperti itu. Nah, tadi dikatakan bahwa masing-masing itu nanti punya tipe floor plans-nya. Jadi dan nanti Tudor ini dia punya ada 3. Ini juga punya ada 3 nanti. Ini juga punya ada 3. Ini ada 3 juga. 3-nya apa aja? 3-nya ya tadi ya range, two story, and split level. Yang rustic gimana? Yang rustic sama juga. Nah, akibatnya apa? Jadi ada berapa nanti? Ada berapa banyak cara? In how many different ways katanya? Ya caranya ada berapa banyak? Ada kalau dari secara manual kita hitung di sini, maka nanti kan ada tipenya adalah yang Tudor and range. Kemudian ada yang ini Tudor and two story. Gitu ya. Ini ada yang ketiga, ini ada yang keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Terakhir, 12. Ada 12 kemungkinan. Nah, ini kalau kita ilustrasikan dengan tree diagram ya, diagram pohon. Nah, kalau pakai rule nomor 1 tadi, maka kalau ini dianggap sebagai N1, floor plans N2, maka kita punya N1 dikali N2 itu adalah N1-nya ada 4, dikali N2-nya ada 3 ya. Berarti dikali 3, maka kita punya 12. Sama dengan total ini ya, dengan banyaknya cara tadi. Seperti itu. Kemudian contoh yang ketiga. Jadi if a 22 member club, jadi kalau ada 22 anggota needs to elect a chair and a treasurer. Oke, jadi kalau ada dalam suatu klub ada 22 anggota, kemudian dia ingin memilih ketua and treasurer, itu bendahara. Jadi ada ketua dan ada bendahara. Nah, how many different ways? Jadi ada berapa banyak cara yang berbeda dari untuk memilih keduanya itu. Nah, jadi gimana caranya? Bisa kita pakaikan tree diagram. Bisa juga menggunakan rule 1 tadi. Resikonya apa kalau kita pakai tree diagram? Maka pasti akan sangat banyak gitu ya. Karena ada 22 member nih. Karena ada 22 kita buat seperti ini. Nanti kemudian treasurer, ada memilih bendaharanya lagi. Nah, ya bisa-bisa saja. Cuma akan banyak aja. Nah, kalau dari contoh ini kira-kira ada berapa yang akan ada berapa cara untuk memilih? Silahkan teman-teman bahas ya. Nah, kalau tadi rule number 1, jadi kalau misalnya ada kita punya 2 cara ya. Yang pertama cara ya ada N1 cara, kemudian
ada N dua cara. Nah, kita pengen tahu dua operasi itu secara bersamaan, maka ada satu kali N dua cara. Nah, kalau rule number two, itu berarti dia lebih umum lagi. Ini nanti ada N3, ada N4, sampai ada NK cara. Maka caranya sama, itu dengan mengalikan N1 dikali N2 sampai dikalikan NK. Contohnya apa? Contohnya di sini, Sam is going to assemble a computer by himself. Oke, jadi dia punya pilihan dari dua brand. Hard drive from 4, memory from 3. Jadi kalau yang hard drive-nya ada from 4, memory-nya from 3, and accessories bundle from 5 local stores. Ya. Nah, oh ya, ada yang sebelumnya lagi ya, choice of chipsnya, pemilihan chipsnya. Nah, ada berapa banyak cara yang dapat dilakukan oleh Sam untuk memilih bagian-bagiannya. Nah, jadi perhatikan di sini ada 4 operasi kalau dari rules tadi ya, namanya. Kalau kita lihat rules, istilahnya pakai operation. Jadi nanti operasi pertama punya N1 cara, operasi kedua punya N2 cara, dan seterusnya sampai operasi ke punya NK cara. Nah, kalau dilihat dari contoh ini, jadi si Sam ini ingin membeli ini ya, bagian-bagian komputer untuk dirinya. Jadi dia punya pilihan. Untuk chipsnya dia punya 2 brands. Ada 2. Untuk hard drive-nya ada 4. Untuk memorinya ada 3. Untuk aksesoris bundle-nya ada 5. Nah, sekarang ada berapa banyak cara? Nah, maka dengan rule tadi, kita buat aja nanti N1 kali N2 kali N3 kali N4 kali daya sampai 4 aja ya. Maka N1 nanti 2 dikalikan dengan 4 dikalikan dengan 3 dikalikan dengan 5. Maka nanti hasilnya adalah 8 kali 3, 24, 24 kali 5, 120. Berarti ada 120 cara. Ini kalau menggunakan rule. Nah, silahkan teman-teman coba. Kalau menggunakan tree diagram gimana? Benar nggak ada 120? Silahkan dicoba ya. Diilustrasikan. Oke, contoh berikutnya. How many even 4-digit numbers can be performed from the digits 0, 1, 2, 5, 6, dan 9 if each digit can be used only once. Oke, maksudnya apa? Jadi ada berapa 4 deret angka genap, jadi yang dapat dibentuk dari digit angka 0, 1, 2, 5, 6, dan 9. Kalau setiap digitnya dapat digunakan hanya sekali. Oke ya, jadi ada banyak clue-nya. Even, genap, 4-digit numbers can be formed from the digit 0, 1, 2, 5, 6, dan 9. Oke, ada berapa banyak cara kira-kira? Nah, sebenarnya ini sudah dipelajari juga ya untuk di mata kuliah yang lain bagaimana caranya membentuk angka. Ada yang caranya dengan membentuk ini ya di kotak-kotak seperti ini gitu ya. Kemudian kalau misalnya even kan genap berarti ujungnya nanti harusnya angka berapa nih? Ada berapa angka dari ini yang masuk kategori even nanti. Misalnya ada 0, ada 2, ada 6 berarti ada 3 di sini. Gitu ya, dan angkanya jangan lupa if each digit can be used only once. Jadi angka-angka yang berbeda. Gitu ya. Nah, jadi nanti kira-kira ada berapa? Silahkan teman-teman coba. Gitu ya. Boleh menggunakan rules. Kalau menggunakan rules tadi boleh, menggunakan logika seperti ini juga boleh. Sebenarnya ini dua hal yang sama ya. Oke. Kemudian kita akan mulai masuk ke definisi. Definisi yang namanya permutasi. Jadi permutasi juga saya yakin sudah pernah teman-teman bahas di sekolah ya. Nanti kan akan kita bahas di sini ada permutasi. Nanti juga di kuliah yang lain juga akan kita ketemu permutasi dan kombinasi ya.
Jadi ini sebenarnya akan membicarakan hal yang sama namun dari perspektif yang berbeda-beda. Ada perspektif teori peluang nanti dipakainya di sini, mata kuliah yang lain juga sama, konsepnya sama, definisinya sama, tapi nanti penggunaannya berbeda-beda. Oke, di sini adalah definisi permutasi is an arrangement of all or part of a set of object ya jadi pengaturan dari semua atau bagian dari suatu himpunan dari suatu objek. Contohnya apa? Contohnya misalkan kita punya huruf A, B, C. Nah, permutasi yang mungkin dari huruf A, B, C apa aja? Jadi ada A, B, C, ada A, C, B, kemudian ada apa lagi? B, A, C. Ada apa lagi? Ada B, C, A. Kemudian ada C, A, B, dan ada C, B, A. Gitu ya. Nah, jadi ada berapa kemungkinan yang mungkin? Ternyata ada 6 penyusunan. Ada 6 penyusunan yang mungkin muncul dari huruf A, B, C. Nah, sebenarnya kalau misalnya dengan menggunakan rules tadi, rules 2 yang sebelumnya, rule 2 ya, nggak pakai S ya, rule 2 tadi, kita juga bisa menemukan jawaban yang sama. Nanti bisa N1 dikali N2 dikali N3. Nanti N1-nya itu adalah 3. Ini berarti kan first position-nya, posisi pertamanya, kemudian N2-nya adalah 2. Kenapa 2? Karena yang berbeda kan? Jadi yang satu udah diambil di depan, first position. Maka yang kedua adalah 2. Yang ketiga adalah sisa 1. Maka nanti dapat 6. Gitu ya, sama nanti. Ini ada 6, ada banyaknya ada 6. Sebenarnya ini N1, N2, N3 ini sama dengan kotak-kotak ini. Ini ada 3 kemungkinan, kemudian karena udah diambil di sini nanti ada sisa 2. 2 udah diambil di sini 1, maka sisa 1. Maka ini sama dengan 6. Nah, dari rule nomor 2 inilah sebenarnya secara umum nanti N objeknya itu kita susun dengan, ini kan jadinya N sebenarnya. Awalnya ada 3 kan, ada 3 huruf N, kemudian jadi N-1, makanya 2 dikali, nanti N-2, gitu ya, sampai dikali 3, dikali 2, dikali 1, kalau secara umum ya. Seperti ini. Nah, ini nanti menunjukkannya di mana? Menunjukkannya adalah merujuk ke definisi setelahnya. Jadi definisi setelahnya apa? Yaitu tentang faktorial. Jadi syaratnya adalah non-negative integer. Ingat ya, non-negative integer. Bilangan non-negatif itu apa saja? Integer itu apa saja? Jadi for any non-negative integer n faktorial, bacanya faktorial, itu didefinisikan dengan n dikali n-1 sampai dikali 2 dikali 1. Dan kasus khususnya, special case-nya adalah 0 faktorial sama dengan 1. Gitu ya. Nah, ini harus diingat nih. Ini ketika seminar dan tugas akhir banyak yang lupa nih. Tanda seru itu maksudnya apa? Tanda seru itu faktorial ya dalam konsep ini. Oke, jadi kita sudah masuk ke definisinya ya. Nah, di sini ada teorema. Teorema, the number of permutation of n object is n faktorial. Jadi banyaknya permutasi dari n objek itu adalah n faktorial. Gitu ya. Nah, misalkan banyaknya permutasi dari 4 huruf A, B, C, D misalnya. Adalah ada berapa berarti? 4 faktorial. Artinya 4 faktorial berapa? 4 faktorial itu adalah 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Berarti 24. Berarti kalau ada huruf A, B, C, D ada 24 kemungkinan tuh. Yang mungkin muncul dari pembentukan dari 4 huruf tersebut. Oke ya, nah sehingga nanti teorema 2, ada teorema 2 yang menunjukkan bahwa banyaknya permutasi dari n distinct object, jadi dari n, kemudian ada n objek, kemudian diambil R, sebanyak R, dalam suatu waktu. Nah, ada banyak kata kuncinya adalah rumus permutasi itu sendiri ya. Jadi teman-teman pasti sudah hafal nih rumus permutasi, nanti ada rumus kombinasi,
pahami perbedaannya, kapan pakai permutasi, kapan pakai kombinasi. Gitu ya. Nah, rumusnya apa? N permutasi R itu adalah N faktorial dibagi N min R faktorial. Oke, contohnya apa? Contohnya kalau misalnya dari tadi ini kan huruf A, B, C, D ya. Banyaknya, misalnya tadi contohnya adalah banyaknya permutasi dari 4 huruf itu, maka adalah 4 faktorial. Nah, sekarang misalnya dari 4 huruf itu kita mau ambil 2. Kita mau ambil 2 huruf aja nih. Jadi banyaknya permutasi yang dapat dibentuk dari 4 huruf tadi kita ambil 2. Hanya 2 huruf aja nih yang mungkin. Kira-kira nanti ada berapa banyak caranya? Ada berapa banyak caranya? Maka nanti ada dapat 4 permutasi 2. 4 permutasi 2 berarti berapa? 4 faktorial dibagi dengan 4 dikurang 2 faktorial. Itu 4 faktorial dibagi 2 faktorial. Di 4 kali 3 kali 2 faktorial, maka ini sisanya adalah 12. Tuh, jadi perbedaannya di situ, teorema 1 dan teorema perbedaannya di situ. Dua-duanya sama-sama menyatakan number of permutation, tapi yang teorema 2 itu secara lebih khusus lagi. Jadi kalau kita punya N, kita ambil R-nya dari N itu. Nah, maka banyaknya permutasi yang mungkin dibentuk adalah 12 kalau dalam konteks pengambilan huruf tadi, gitu ya. Kalau misalnya kita menggunakan rule tadi, kalau kasus yang sama, dari 4 huruf, A, B, C, D, kita mau buat 2 bentuk. Ambil 2 huruf aja. Nah, maka nanti N1-nya berapa? N1-nya adalah 4. N2-nya kan yang berbeda. Maka sisa 3, karena satunya udah diambil di depan. Maka sama dengan 12. Ya, sama ya. Nah, sama di situ. 4 kali 3 sama dengan 12, itu dapatnya dari mana? Dari N dikali N min 1. Gitu. Kenapa berhenti di N min 1? Nah, itu silahkan didiskusikan ya. Kenapa nggak sampai, kan harusnya sampai 1. Nah, kenapa berhenti di N min 1? Nah, silahkan didiskusikan. Oke, kemudian contoh berikutnya. Contoh berikutnya, in 1 year, ada 3 awards, ada 3 penghargaan. Itu research, teaching, and service. Yang akan diberikan ke kelas ya, yang isinya ada 25 graduate students dalam Departemen Statistik di Prodi Statistik. Nah, di sini dikatakan bahwa if each student can receive at most one award, how many possible selection are there? Jadi, ada berapa banyak kemungkinan pemilihannya? Nah, masalahnya adalah di sini kita pengen tahu totalnya ada 25. Kemudian awards-nya itu ada 3. Ya, ada research, teaching, and service. Nah, sekarang kita pengen tahu ada berapa banyak kemungkinannya. Maka kita gunakan tadi teorema yang sebelumnya kita pakai ya, yaitu permutasi tadi N, P, R. Tadi N faktorial dibagi N min R faktorial. Berarti kita punya N-nya berapa? N-nya ada 25 mahasiswanya. R-nya, awards-nya ada 3. Maka di sini adalah 25 faktorial dibagi dengan 25 dikurang 3 faktorial. Itu 25 kurang 23 itu 22 faktorial. Ini maka 25 dikali 24 dikali 23 dikali 22 faktorial. Maka hasilnya adalah 25 kali 24 kali 23. Sekian lah hasilnya. Nah, maka ada berapa banyak kemungkinan dari pemilihan tersebut awardnya ya. Ada 25 kali 24 kali 23 kemungkinan. Tuh. Kemudian contoh berikutnya ini silahkan kalian diskusikan bersama ya. Jadi president and a treasurer dipilih dari student club yang terdiri dari 50 orang. Ada berapa banyak cara yang berbeda dari officers agar kemungkinan ini ya, ada 4 kemungkinan. There are no restriction, tidak ada pembatasan.
Kemudian yang A will serve only if he is president. Kemudian yang syarat yang ketiganya adalah, kemungkinan yang ketiga adalah B dan C-nya will serve together, atau tidak sama sekali, or not at all. Kemudian yang keempat, yang D dan E-nya will not serve together. Nah, dari masing-masing itu kira-kira ada berapa banyak different choice-nya. Oke ya. Nah, kemudian permutasi itu juga dapat berlaku ketika penyusunannya dalam bentuk lingkaran ya. Ini kalau di sekolah pasti contohnya misalnya dalam satu meja bundar ada berapa banyak kemungkinan duduk misalnya, atau kemungkinan duduk ya, meja bundar lingkaran. Nah, maka menggunakan nanti n-1 dikali n-1 faktorial, n-1 faktorial. Nah, kemudian ada juga teorema yang menyatakan bahwa the number of distinct permutation of n things of which n1 are one kind, n2 of a second kind, until nk of a kth kind, maka rumusnya adalah n faktorial dibagi n1 faktorial dikali n2 faktorial dikali sampai nk faktorial. Ini contohnya di mana? Contohnya biasanya adalah ada contoh setelahnya ya. Kita coba bahas contoh setelahnya. Contoh setelahnya in a college football training session. Jadi dalam sesi pelatihan sepak bola. Nah, koordinator yang defense pertahanannya, koordinator bagian defense-nya itu membutuhkan 10 pemain. Nah, kemudian dari 10 pemain tersebut, satunya freshman. Nah, kalau ini saya kurang paham ya istilah-istilah bolanya. Kemudian 2-nya sophomores, kemudian 4-nya juniors, dan 3-nya senior. Nah, pertanyaannya how many different ways? Jadi ada berapa banyak cara yang dapat di-arrange dalam in a row, sebaris, jika hanya kelas mereka aja yang will be distinguished. Jadi ini konsepnya kayak kalian bayangkan ini ya, sepak bola ya. Nah, saya agak kurang paham kalau istilah sepak bola ya. Intinya nanti dalam suatu training session nanti dia perlu milih 10 pemain yang standing in a row, jadi dalam sebaris. Nah, dari 10 itu tadi nanti ada yang satu jadi freshman, 2 sophomores, 4 juniors, dan 3 seniors. Gitu. Nah, ada berapa banyak cara? Maka gunakan tadi gunakan teorema sebelumnya. Ada berapa? Ada 10 tadi. Maka ada 10 faktorial. Kemudian ada apa aja dari 10 tadi, apa yang mau dilakukan atau apa yang mau dipilih? 1 sebagai freshman, berarti 1 faktorial. 2 sophomores, berarti 2 faktorial. 4 faktorial, dan selanjutnya adalah 3 faktorial. Maka nanti dapatlah hasilnya berapa gitu ya. Nah, itu kira-kira contohnya. Bisa dicari juga contoh-contoh yang lainnya yang berkaitan. Kemudian teorema berikutnya. Nah, ini sebenarnya sangat mirip dengan teorema 4. Jadi kalau kalian perhatikan tadi rumusnya ini hampir mirip. Cuma ada yang berbeda. Gitu ya. Kalau nomor 4 adalah the number of distinct permutation of n things. Jadi ada n1 sampai nk. Nah, kalau di sini teorema 5 ini the number of ways of partitioning a set of an object into R cells with n1 element in the first cell and 2 element in the second, and then seterusnya. Maka nanti kita punya n faktorial dibagi n1 faktorial sampailah nr faktorial. Oh, ini ada syaratnya lagi ya, di mana sebenarnya di sini ada where n1 ditambah n2 sampai nr itu adalah sama dengan n. Gitu. Contohnya apa? Contohnya kita perhatikan di sini. In how many ways can 7 graduate students
be assigned to 1 triple and 2 double hotel rooms. Jadi ada berapa banyak cara yang dapat dilakukan oleh 7 graduate students yang bukan dipetakan ya, yang dipasang yang apa ya istilahnya assigned to itu? Yang ditugaskan atau ya yang ditugaskan ke satu triple, yang kedua satu orang triple, kemudian 2 double hotel rooms selama satu konferensi. Seperti itu. Nah, gimana caranya? Caranya adalah dengan melakukan tadi berdasarkan teorema yang sebelumnya. Maka nanti kita punya 7 faktorial dibagi 1 triple, 3 faktorial, kemudian 2 double, berarti ada 2 faktorial dan 2 faktorial. Sama dengan, ya silahkan dicari. Bu, kenapa sih misalnya? Kenapa 1 triple? Kenapa nggak 7 faktorial, 1 faktorial, 2 faktorial? Nah, kenapa kira-kira? Perhatikan tadi ya, salah satu jawaban paling simpelnya kalau kita lihat dari teorema adalah syaratnya. N1 sampai N tambah N2 sampai NR itu adalah harus sama dengan N. Di jumlahan yang di bawah harus sama dengan yang di atas. Kalau ini jumlahnya berapa? Maka 3. 3 tidak sama dengan 7. Nah, lalu kenapa milihnya ini? Nah, perhatikan. 1 triple. Ya, berarti ada triple itu apa? 3. 3 faktorial. 2 double. Double itu 2, maka double-nya karena di sini adalah 2 katanya. 2 yang double, berarti 2 2, 1 yang triple, 1 3 berarti 7 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial. Seperti itu. Nah, kalau ada istilahnya permutasi ya, yang sebelum-sebelumnya kita bahas permutasi, ada pasangannya yang sering dibahas juga adalah kombinasi. Nah, kalau kombinasi bedanya apa? Bedanya kombinasi. Atau sebelum ke situ ya, nanti kalau coba dibedakan kira-kira perbedaan teorema 4 dan teorema 5 itu seperti apa ya. Oke, ada istilahnya, ada permutasi, ada kombinasi. Bedanya di mana? Nah, perbedaannya pasti adalah rumusnya udah pasti berbeda ya, permutasi dan kombinasi. Tapi pertanyaannya adalah kapan kira-kira kita menggunakan permutasi, kapan kira-kira kita menggunakan kombinasi. Biasanya ada istilah dengan urutan gitu ya, atau ada aturan tertentu. Nah, pakai apa? Permutasi atau kombinasi. Ya, nah, itu sudah pernah dibahas saya yakin. Nah, untuk teoremanya, untuk kombinasi ya, kalau sebelum-sebelumnya kita bahas permutasi, ini kombinasi. Jadi kalau permutasi tadi apa? Permutasi itu misalnya kita punya seperti ini, maka adalah N min R faktorial. Nah, kalau kombinasi seperti ini, mirip-mirip juga, maka adalah rumusnya N faktorial, tapi ada pengalinya dengan R faktorial. Itu ya, baru dikalikan dengan N min R faktorial. Contohnya apa? Contohnya di sini. Oke, jadi young boy, jadi anak kecil, laki-laki, minta ke ibunya untuk dapat 5 Game Boy. Dari koleksinya 10 arcade dan 5 sport games. How many ways? Ada berapa banyak cara yang dapat dilakukan oleh ibunya untuk memilih 3 arcade atau panahan dan 2 sport games. Ini lagi-lagi tentang game ya, saya yakin kalau yang laki-laki pasti lebih paham ya tentang game ini. Nah, jadi bayangkan kalau misalnya ada seorang anak kecil yang meminta, saya salah ya, bukan arcade panahan ya, permain game lah arcade. Nah, silahkan kalian cari arcade yang kayak gimana. Nah, jadi ada seorang anak kecil laki-laki minta ke ibunya untuk dapat 5 Game Boy. Dari koleksinya yaitu ada 10 arcade dan 5 sport games. Nah, pertanyaannya adalah ada berapa banyak cara
yang dapat ibunya lakukan untuk memperoleh 3 arcade dan 2 sport games. Ya. Yang pertama, banyaknya cara untuk memilih 3 catrik dari 10 ya. Kenapa 3 arcade tadi ya? 3 arcade dari 10 arcade. Maka nanti ada kombinasi 10 dan 3. Oh ya, kombinasi dan permutasi notasinya banyak ya. Ada yang NPR, ada yang PNR gitu ya. Nah, jadi sama aja. Begitu juga dengan kombinasi. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Jadi kalau dituliskan seperti ini ya sama aja ya dengan sebelumnya. Nah, sekarang ya untuk yang arcade-nya. Ada berapa banyak arcade-nya? Ada 10. Yang mau diambil berapa? 3. Maka 10 kombinasi 3. Berarti 10 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 10 dikurang 3 faktorial. Ini berarti 10 faktorial, 3 faktorial, 7 faktorial. Berarti 10, 9, 8, 7 faktorial, 3 kali 2 kali 7 faktorial gitu ya. Ini sisa 3, ini sisa 4, berarti 120. Kemudian sportnya, sports game-nya nanti ada 5 mau dipilih 2, berarti 5 faktorial, 2 faktorial, 5 kurang 2 faktorial. Ini jadinya 3 faktorial. Oke. Kemudian ini dapatnya adalah 10 cara. Nah, pertanyaannya adalah ada berapa banyak cara untuk dia memilih 3 arcade dan 2 sport games. Nah, gunakanlah tadi yang pertama sekali kita bahas yaitu multiplication rule. Aturan perkaliannya. Rule yang pertama aja karena ini ada 2 kondisi ya. Ada N1 ways, ada N2 ways. Ingat kalau yang tadi ya. Maka N1-nya 120, N2-nya 10. Saya sambung di atasnya, maka 120 dikali 10. Maka ada berapa banyak caranya? Ada 1200 cara. Seperti itu. Nanti banyak ya contoh-contoh seperti ini. Terakhir, how many different letter arrangements can be made from the letters in the word statistics? Ada berapa banyak cara berbeda, penyusunan huruf berbeda yang dapat dibuat dari kata statistics. Nah, silahkan didiskusikan. Ini sudah sering juga kok dibahas sebagai contoh-contoh soal dalam permutasi dan kombinasi ya. Oke, saya kira sudah cukup untuk materi counting sampel poinnya. Kita sudah banyak membahas definisinya, teorema-teorema yang berkaitan, rule-nya juga, dan tentunya contoh-contoh soalnya. Harapannya semoga teman-teman bisa paham. Kalaupun masih kurang paham, silahkan diulang lagi materinya dan dapat menggunakan referensi yang lain. Dan tentunya membaca buku referensi utamanya itu buku Walpole ya. Silahkan dikerjakan juga untuk exercise-nya. Semoga dengan mengerjakan exercise nantinya semakin paham. Terima kasih.